akhirin tahirin fala qata'a ala kafirin illa bimutada. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babu sholati, bab sholat. Apa itu sholat? Sholat adalah aqwalun wa af'alun tatahakum bitakbiri wa muqahamatun bitaslimi ghaliban. Perkataan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam biasanya. Ini berarti sholat itu diawali dengan takbir yang dimana isinya ada perbuatan, ada perkataan atau ucapan, kemudian ditutup dengan salam biasanya. Jadi pada umumnya seperti itu sholat pengertiannya. Cuma ada juga sholat hanya gerakan doang, seperti sholatnya orang bisu. Dia nggak bisa berbicara, cuma dia masih bisa bergerak di dalam sholat. Ada juga sholat yang hanya ucapannya saja, tetapi gerakannya nggak bisa. Seperti orang sholat dalam keadaan ikat, nggak bisa dia bergerak, cuma dia bisa berucap seperti baca takbir, baca surah Fatihah, akan baca tahiyat akhir, salam bisa. Ada juga yang kedua-duanya nggak bisa, gerak nggak bisa, ucapan juga nggak bisa. Seperti orang yang bisu diikat gitu. Maka itu dengan berisyarah. Atau orang dalam keadaan sakit, cuman dia hanya bisanya artinya dengan bahasa isyarat, seperti orang dalam keadaan yang udah nggak bisa bergerak, nggak bisa ngomong. Cuman kalau dia dibilang paham, nganggut gitu, fulan paham gitu, maka itu tetap wajib sholat, semampunya dan bil golep. Itu ada tuntutannya, tata caranya. Kalau sholatnya normal bagaimana, kalau sakit bagaimana, kalau begini bagaimana, gitu ya. Karena macam-macam di dalam keadaan kondisi manusia. Ini tidak bisa dipukul rata semuanya. Cuman pada umumnya sholat itu dibuka dengan takbir, ucapan, perbuatan, kemudian ditutup dengan salam biasanya. Dan tajibu ala kulli muslimin, wajib atas setiap orang muslimin, balikin yang balik, akhirin yang berakal, akhirin yang suci. Artinya di dalam ibadah sholat maka ada kewajiban bagi orang-orang yang sudah memenuhi syarat, syarat wajib sholat. Kalau dia tidak memenuhi syarat wajibnya sholat, belum wajib dia di dalam melaksanakan sholat. Yang pertama itu yaitu muslimin atau orang Islam. Maka tidak wajib bagi orang kafir. Tidak wajib bagi orang kafir. Kafir mana? Kafir asli, yang dimana kafir tersebut memang sudah dari lahir orang tuanya kafir. Maka bagi dia nggak wajib memang sholat. Ketika dikatakan tidak wajib, maka ketika orang kafir tersebut masuk Islam, nggak wajib follow juga, karena memang dia dasarnya tidak wajib. Masuk Islam umur 30 tahun, padahal kalau dari lihat baliknya umur 15 tahun. Nah itu kan 15 tahun dia dalam keadaan kafir, sudah dalam keadaan balik juga. Nah karena dia kafir asli, tetap tidak wajib membayar qadha dalam sholat. Itu yang pertama tuh orang muslim wajib. Kemudian
nanti beda dengan kafir murtad. Kalau kafir murtad itu dia wajib, cuman kalau dia melakukan sholat tidak sah, ya. Dia melakukan sholat tidak sah, karena di dalam niat sholat tersebut harus membutuhkan orang Islam, ya. Kemudian yang pertama adalah setiap orang muslim wajib. Kalau dia merasa orang muslim wajib mengerjakan sholat, ya. Kemudian satu lagi balighin, orang yang sudah balik maka wajib mengerjakan sholat. Berbeda bagi orang yang belum balik, ya. Ya, tanda balik kan yang pertama apabila dia berumur 9 tahun kemudian sudah keluar air mani, mimpi basah keluar mani, ya, 9 tahun kurang sedikit, kurang 16 hari mimpi, nah, maka dikatakan balik, laki-laki ataupun perempuan. Begitu juga khusus perempuan yang sudah berumur 9 tahun kurang sedikit kemudian keluar darah dari kelaminnya, maka dikatakan darah haid. Nah, kalau itu darah haid berarti dia sudah balik. Atau dari mimpi belum keluar haid juga tidak. Nah, dilihat daripada umurnya berapa tahun? 15 tahun. Maka kalau dari 15 tahun pas anak kita hari ini, maka dia dikatakan balik, gitu ya. Maka itu salah satu tanda yang menandakan bahwa seseorang tersebut balik. Kalau sudah balik, maka wajib sholat. Makanya anak kita sebelum berumur, ya dikatakan balik 9 tahun nih, ya, umur 8 tahun atau 7 tahun, kita sudah ajarkan tuh tentang tata cara sholat yang benar, cara wudhunya, sholatnya, ya, mana yang fardunya, mana yang rukunnya, mana yang sunnahnya, mesti tahu itu sholat. Ya, nanti ketika mereka balik, maka sudah siap di dalam melaksanakan ibadah sholat. Karena sholat ini Pak, sangat penting sekali di dalam keberadaan atau ibadah seseorang kaum muslimin. Ya, saking pentingnya ada dalam satu riwayat. Ada seorang sahabat sedang bersama Nabi, kemudian tiba-tiba menghampiri seekor onta. Onta mendatangi Nabi, maka onta tersebut, ya, berbicara dengan Nabi. Ini Nabi belum paham dengan onta. Ya, Rasulullah amalkan saya. Rasulullah amalkan saya. Ketika Rasulullah menoleh, itu ada onta. Kemudian suara tersebut berasal dari orang. Maka kata Rasulullah, kenapa kamu minta diamalkan? Ya. Sebelum itu dijawab, ada orang Badui yang sedang membawa pisau. Maka kata orang tersebut, "Duh Rasulullah, saya mau pengen disembelih sama orang Badui, orang Badui." Kata Rasulullah, pulang. Kenapa kamu membawa pisau? Emang mau nyingkirin onta? Kata orang Badui tersebut, ya Rasulullah, saya ini punya onta nih, saya beli mahal, ya, saya mau pulang, sudah beberapa hari di rumah saya, ternyata dia membangkang, nggak mau disuruh, maka kabur sekarang nih, saya kejar. Udah dah, lebih baik saya pengen potong aja dah, biar dagingnya ada manfaatnya. Maka ditanya lagi Rasulullah, benar kamu tak membangkang kepada majikanmu? Ya Rasulullah, saya ini patuh kepada majikan saya. Apapun dia perintahkan saya kerjain. Kenapa kamu kabur dari dia? Ya Rasulullah, ketika saya diberi sama orang, saya berkumpul bersama keluarganya. Ketika saya berada dengan keluarganya, ini orang tidak pernah sholat. Zuhur tidak pernah sholat, asar tidak pernah sholat,
maghrib nggak pernah sholat, isya begitu juga, subuh sama juga kesiangan. Maka saya takut akan Allah menurunkan azab kepada orang tersebut. Sedangkan saya bersama impor, kalau udah turun azab, semua kena satu rumah. Saya juga kena juga. Makanya saya kabur sebelum Allah menurunkan azab. Tuh, dinyatakan itu paham akan daripada pentingnya sholat. Kata Rasulullah, oh begitu sebabnya. Maka dinasihatin itu para badui. Kata Tuan Badui, demi Allah mulai sejak sekarang ini saya tidak bakalan meninggalkan sholat. Tuh, pentingnya akan daripada ibadah sholat. Maka kita sebagai orang yang muslim balik, ya seharusnya sudah paham dan daripada kewajiban sholat. Kemudian satu lagi, akili orang berakal. Orang selama kita punya akal wajib sholat, meskipun tadi kita nggak bisa bergerak badan kita, meskipun kita nggak bisa melek, diem aja tuh, tapi akal kita masih berfungsi, wajib sholat. Tuh, dengan apa? Bilbolog, dengan hati sholatnya. Tuh, ya. Kecuali kalau akalnya udah nggak ada, seperti siapa? Orang gila. Maka boleh kita sholat orang gila, Pak. Nah, cuma kita mau nggak dikata orang gila? Nah, kalau kita nggak mau dikatakan orang gila, ya pengen dikatakan orang berakal, ya harus melaksanakan yang namanya ibadah sholat. Gitu. Jadi mau dibilang berakal, tapi malas mengerjakan sholat. Nah, gimana? Ya, binatang saja tadi itu paham akan daripada pentingnya sholat. Masa kita sebagai orang yang berakal, ya tidak paham juga? Ini menjadi pelajaran buat kita. Ya. Kemudian tohirin suci. Nah ini suci dari mana maksudnya ini? Suci daripada head ataupun daripada nifas, gitu ya. Jadi kalau orang yang perempuan sedang head dan nifas, maka dia tidak wajib melaksanakan sholat. Kemudian pada foto akal kafirin, maka tidak wajib mengkodok atas orang kafir. Illa murtada, kecuali kalau murtad. Tuh, tadi kan kewajiban syarat daripada wajibnya sholat pertama Islam, balik, berakal, suci dari head dan nifas. Ya. Kemudian kalau dia tersebut seandainya orang kafir masuk Islam, maka tidak wajib akan daripada membayar kodok di dalam sholat, kecuali orang kafir murtad. Nah ini murtad, masuk dari lahir dia Islam, di lingkungan orang Islam, orang tuanya sampai balik Islam, umur 30 bergaul dengan orang kafir, murtad. Ketika dia murtad, pas umur 40 tahun sadar lagi, masuk Islam lagi. Nah, maka dalam situasi dalam keadaan kafir murtad, ya sebenarnya dia wajib sholat. Cuman kalau dia sholat tidak sah, maka dia wajib kodok. Selama berapa tahun? 10 tahun wajib kodok. Itu namanya hukuman. Biar orang tidak sembarangan masuk keluar, gitu ya. Maka ya kalau sudah beriman, udah pegang teguh daripada keimanan kita. Ya. Ini kita berhidup bersama Allah Taala daripada kemurtadan. Ini orang murtad itu tadi wajib kodok. Kemudian wala sobiyin, dan tidak wajib kodok bagi anak kecil. Artinya kita kan dulu ini lahir, kemudian sampai balik baru wajib sholat. Nah kalau kita dari kecil, apakah wajib kodok setelah balik? Nggak wajib itu mah. Ya, meskipun kita ini misalnya baliknya dengan umur 15 tahun, maka dari umur sama 15 tahun nggak wajib kodok, gitu ya. Kemudian wala akhidin, dan tidak wajib kodok bagi perempuan yang haid. Nah ini perempuan yang haid, maka dia setiap bulan kan ada masa haidnya tuh. Nah, ketika dia haid nggak wajib sholat. Begitu juga ketika dia suci, nggak wajib kodok. Ya, begitu juga dengan wanita saat orang yang nifas. Nah ini tidak wajib kodok juga. Kenapa? Karena
terlalu memberatkan. Kalau head tiap bulan ditunda tiap bulan minimal misalnya biasanya 7 atau 8 hari gitu head. Kalau 7 hari misalnya dan tiap bulan 7 setiap hari kita sholat 5 waktu. 5 dikali 7 hari itu berapa tuh? 35. Kasihan, jadinya memberatkan. Ntar bulan besok itu lagi, besok itu lagi. Belum kalau dia masa haidnya paling panjang 15 hari dikali 5 tuh berapa udah? Tuh, artinya karena ini memberatkan, ya sudah dia tidak wajib membayar kodok di dalam sholat. Kemudian wala majnun dan tidak wajib kodok orang yang gila hilang murtada kecuali dia murtad. Bagi yang gila dia memang gak wajib di dalam masalah sholat. Maka ketika dia sadar sembuh dari gilanya, maka gak wajib kodok. Karena orang gila terus-terusan gila ada terusan. Ada karena gila akal-akalan. Sebulan gila 3 hari misalnya, kadang 1 minggu, kadang 1 bulan gilanya. Maka dalam keadaan kondisi gila, dia tidak wajib sholat. Ketika dia sadar sembuh dari penyakit gilanya, maka tidak wajib kodok juga. Karena prediksi orang kambuh gila, nggak ada tahu kapan sembuhnya juga nggak ada tahu juga. Ya. Kasihan kalau seandainya terlalu lama gilanya berbulan-bulan misalnya. Nah itu kan memberatkan juga namanya. Ini kalau orangnya gila, benar-benar gila. Ya. Ilal murtada kecuali gilanya orang yang murtad. Tuh, orang yang murtad mah mau dia sadar, mau dia gila, tetap wajib kodok sholatnya. Gila 1 tahun murtad dia murtad dulu baru gila, tetap wajib kodok. Tetapi kalau orang muslim gila, ya tidak wajib kodok. Ya. Kemudian wala ma'alai dan tidak wajib kodok orang yang pingsan atasnya illa sakrona kecuali orang yang mabuk muta'adiyah yang disengaja disuguhi dengan mabuknya. Jadi orang yang mabuk ada yang mengatakan tidak wajib kodok kalau mabuknya tidak disengaja, ya tidak disengaja. Tapi kalau mabuknya disengaja, nih minuman khamr dia minum, tahu ini memabukkan, maka wajib kodok. Meskipun dia sebab minuman khamr mabuk 2 hari baru sadar, wajib kodok. Tetapi berbeda kalau kita ini nggak tahu ini minuman air putih. Kita pikir minuman biasa aja, air mineral diminum, ternyata udah dicampur sama orang zat-zat yang bisa memabukkan. Ketika diminum, mabuk 2 hari baru sadar, maka tidak wajib kodok di dalam sholatnya. Ya, itu kalau dia mabuknya tidak disengaja. Itu perkara-perkara yang dimana wajib syarat-syarat wajib sholat, begitu juga di mana perkara yang wajib atau tidak wajib membayar kodok. Kita harus paham.